Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar pada 20 dan 21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3% dan juga suku bunga Lending Facility sebesar 4,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio Kamis siang menjelaskan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Peri juga menambahkan Bank Indonesia bersama pemerintah dan otoritas lainnya mendukung kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman. Akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan, melanjutkan stimulus moneter dan juga makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi maupun keuangan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Januari 2021 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate tetap sebesar 3,75%. Demikian juga suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility dipertahankan tetap sebesar 3% dan 4,5% masing-masing. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 3,75% dan untuk membahas kebijakan suku bunga Bank Indonesia di tengah pandemi, kami sudah terhubung dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Bapak Joshua Pardede. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mbak Megi. Ya, sehat-sehat ya Pak Joshua. Langsung saja kita ke BI Rate nih. Di tengah banyaknya stimulus dana pemulihan ekonomi, apakah Bank Indonesia harusnya lebih agresif menurunkan suku bunga atau sebenarnya keputusan menahan oleh Bank Indonesia ini sudah tepat? Ya, saya pikir suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7-Day Reverse Repo Rate ini yang di level 3,75% ini sudah sesuai dengan ekspektasi kami sebelumnya dan memang ini masih inline ataupun masih konsisten ya untuk menjangkar ekspektasi inflasi serta juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan di sisi lainnya kita tahu juga bahwa pada tahun 2020 yang lalu BI sudah menurunkan sekitar 1,25% ya. Dan kalau kita lihat sejauh ini tren dari penurunan suku bunga BI tersebut sudah direspon sebenarnya oleh perbankan. Meskipun memang kecepatannya ataupun dari sisi besaran penurunan suku bunga perbankan baik deposito dan juga kredit, suku bunga kredit ini masih secara gradual ya. Nah, makanya di sisi lainnya juga kami juga melihat selain tadi meskipun dipertahankan suku bunga BI ini, kita juga tahu bahwa pemerintah juga akan mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi ya, khususnya PEN ini masih akan dilanjutkan di tahun 2021 ini sehingga ini diharapkan kombinasi kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah dan di sisi lainnya untuk menjaga supaya inflasi tetap rendah ini, kita harapkan ini bisa dikombinasikan dengan baik dengan kebijakan stimulus fiskal dari pemerintah yang harapannya ini akan mendukung pemulihan ekonomi kita lebih lanjut di tahun ini. Ya Pak Joshua, tadi Anda juga sudah menyebut 3,75% ini sesuai dengan ekspektasi, tetapi sebetulnya apakah ada ruang untuk Bank Indonesia lebih agresif lagi menurunkan suku bunga acuan meskipun Bank Indonesia juga sudah memangkas 175 basis poin sepanjang tahun 2020? Ya, memang kalau kita lihat secara umum ruang tersebut masih tetap ada ya, meskipun boleh kami katakan di sini ekspektasi kami ruang tersebut memang lebih terbatas dibandingkan tahun lalu. Karena kalau kita mendengar kemarin pernyataan dari Pak Gubernur BI juga mengatakan bahwa asesmen dari Bank Indonesia yang dikeluarkan melalui beberapa survei, misalkan survei kegiatan dunia usaha, survei PMI manufacturing, lalu indeks kepercayaan konsumen ini menunjukkan tren yang terus membaik di awal tahun ini. Dan di sisi lainnya, meskipun memang tadi yang perlu kita perhatikan adalah transmisinya ya, suku bunga BI sudah turun, tapi perbankan sudah menurunkan suku bunga juga, tapi permintaan kreditnya masih tetap lemah. Itu terindikasi dari laju pertumbuhan kredit di akhir 2020 itu terkontraksi sekitar 2%. Sementara di sisi lainnya untuk pertumbuhan dana pihak ketiga ini justru malah tumbuh
11%. Sehingga artinya ini masih mengindikasikan bahwa di tengah kondisi pandemi ini, aktivitas dari sektor usaha, sektor real ini masih belum normal ya, sehingga permintaan terhadap kredit perbankan pun juga masih relatif lemah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah secara khususnya ini bisa melakukan penanganan COVID dengan lebih baik. Sehingga nanti pada saat aktivitas ekonomi sudah mulai kembali meningkat, tentunya permintaan kredit pun juga akan mengikuti untuk tumbuh meningkat juga. Ya, jadi permintaan kredit masih lemah dan BI juga masih menahan di 3,75% ini, mungkin juga masih ada ruang ya Pak Joshua. Dan bagaimana pengaruhnya BI rate ini terhadap inflasi? Karena inflasi ini juga sangat penting terhadap kebutuhan kita semua sehari-harinya. Betul, itu juga saya pikir salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh BI adalah kita lihat di sini ekspektasi di awal tahun cenderung meningkat ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga beberapa komoditas pangan seperti misalkan tahu tempe dan juga beberapa komoditas pangan lainnya ini daging sapi naik ya, beberapa bawang dan juga cabai juga cenderung meningkat di awal tahun ini. Dan ditambah lagi juga dengan ada pengaruh kenaikan inflasi dari dampak kenaikan hasil cukai tembakau dan juga kenaikan dari iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Sehingga memang suku bunga BI saat ini saya pikir yang tadi kami katakan bahwa ini masih inline, masih konsisten untuk menjangkar ekspektasi inflasi. Karena yang diperlukan adalah pada saat di tengah pandemi ini adalah bagaimana suku bunga acuan BI ini bisa mengelola ekspektasi inflasi. Sehingga bisa bisa meredam ekspektasi dari kenaikan harga-harga pangan. Dan samping itu juga pemerintah dan BI juga perlu berkoordinasi untuk bisa menstabilisasi ya harga pangan di pasar-pasar sehingga inflasi ini akan tetap rendah, karena kalau dalam kondisi pandemi ini tentu dengan kenaikan harga-harga tersebut tentunya akan semakin memberatkan ya, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Oke Pak Joshua, jadi kesimpulannya kalau misalnya BI rate ini tetap di level 3,75% sebenarnya tidak bisa mengatasi inflasi ya Pak, karena kita juga sudah bisa melihat bahan-bahan pangan, produk-produk pangan semuanya juga naik, seperti itu ya Pak? Enggak, yang saya katakan adalah bahwa dengan dipertahankan ini berarti BI melihat bahwa suku bunga BI saat ini diharapkan bisa menjangkar ekspektasi inflasi, supaya inflasi ini jangan sampai lebih dari target inflasi BI ya. Sehingga kalau inflasi ini bisa terkelola dengan baik, harapannya adalah tadi pemulihan ekonomi pun juga akan lebih cepat lagi, karena yang kita perlukan adalah bagaimana membangkitkan sisi konsumsi masyarakat. Nah, karena sisi konsumsi masyarakat ini tadi akan sangat dipengaruhi juga oleh perkembangan dari harga-harga komoditas pangan. Sehingga oleh sebab itu, selain tadi menetapkan suku bunga BI tetap, di sisi lainnya juga pengendalian inflasi dalam hal koordinasi dengan pemerintah ya dalam level TPID ataupun TPI nasional ini perlu diperkuat kembali sehingga harga-harga pangan ini bisa lebih stabil, sehingga daya beli masyarakat pun juga kita harapkan tidak makin terpuruk seperti itu. Oke, terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata, Bapak Joshua Pardede atas ulasannya, dan tentunya kami juga mengharapkan BI 7-day reverse repo rate ini di 3,75% bisa menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Joshua.